Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Hadirin hadiroh yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang kita terima selama ini. Sehingga kita masih diberi kesempatan untuk selalu beribadah kepadanya dan diberi kesempatan untuk selalu bertaubat kepadanya. Salawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan. Semoga selalu tercurahkan ke junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Hadirin hadiroh yang berbahagia. Apapun yang terjadi, hidup harus kita lanjutkan. Karena berhenti berjuang di tengah jalan sama dengan mundur, yang artinya kalah sebelum bertanding. Meski masalah menumpuk, meski cobaan menanti, kita tidak boleh menyerah. Kita harus senantiasa menghiasi hari dengan penuh semangat. Semangat para mukminin untuk menyambut janji suci dari Sang Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Semangat hidup harus terus kita kobarkan selamanya, karena hidup tak mengenal siaran tunda. Hadirin hadiroh yang berbahagia. Perlahan namun pasti, waktu terus berlalu dengan setiap kesannya. Ia berlalu begitu cepat, tanpa terasa. Ia menipu siapa saja yang tak pernah memperhatikannya. Benarlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-2. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Hadirin hadiroh yang berbahagia. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa semua manusia berada dalam kerugian. Rugi dalam berbagai batasannya. Rugi dalam berbagai bentuknya. Ada yang rugi karena bisnisnya bangkrut. Ada yang rugi karena kehilangan materi. Ada pula yang rugi karena kehilangan kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain. Singkatnya, mereka yang hari ini sama dengan hari kemarin juga bisa dikatakan mereka orang yang merugi. Hadirin dan hadiroh yang berbahagia. Adalah tidak adil jika Allah Subhanahu wa taala hanya menciptakan rugi tanpa pasangan. Karena sunnahnya berlaku dalam setiap kondisi. Ada benar, pastinya ada salah. Ada malam, pastinya ada siang. Begitulah seterusnya. Maka ada kerugian, pastinya ada pula keberuntungan. Lalu, siapakah yang beruntung? Hadirin hadiroh yang berbahagia. Ayat selanjutnya menerangkan, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal solih, orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat-menasihati dalam kesabaran. Ya, 4 hal itulah yang akan membuat kita beruntung. 4 hal itulah yang merupakan konsep keberuntungan dalam Al-Quran. Ia adalah manhaj yang sangat jelas, sebuah panduan yang tidak mungkin keliru. Mereka yang beriman, mereka yang beramal solih, mereka yang saling mengingatkan dalam kebenaran, dan mereka yang saling mengingatkan dalam kesabaran adalah mereka yang beruntung. Selainnya merugi. Hadirin wal hadiroh yang berbahagia. Yang pertama, allazina amanu, orang-orang yang beriman. Iman adalah yakin. Yakin yang berlanjut dengan koma, bukan titik. Maka iman adalah meyakini yang diiringi dengan amal. Iman yang tak berujung pada amal adalah bohong. Ia palsu dan tak bermakna. Masih jelas dalam ingatan kita betapa berimannya paman Nabi Abi Thalib. Ia beriman akan kebenaran risalah Nabi. Hati Abi Thalib penerima kebenaran asasi itu. Sayangnya, ia tak
pernah berujung pada amal. Sayangnya, ia karena takut kehilangan wibawa dan takut kehilangan kehormatan di mata kaum Quraisy, sehingga tidak berujung pada amal. Maka iman Abi Thalib berujung pada titik, padahal seharusnya koma. Kita pun mendapati akhirnya Abi Thalib termasuk yang gagal mengamalkan apa yang diimaninya. Hadirin hadiroh yang berbahagia. Yang kedua, wa amilus shalihat. Orang-orang yang beramal soleh. Amal soleh adalah buah ranum dari tumbuhan bernama iman. Amal soleh yang tak dilandasi dengan iman adalah palsu. Ia bagai fata morgana di tengah Sahara. Dikira ada, padahal tiada. Bahwa amal akan sia-sia jika pelakunya tidak beriman akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membungkus kita dengan tauhid yang bersih sampai ajal menjumpai. Hadirin hadiroh yang berbahagia. Yang ketiga, orang-orang yang beruntung adalah orang yang saling menasehati dalam kebenaran. Ini adalah tangga ketiga. Ia berlaku secara kesinambungan. Ia berdiri atas benarnya iman dan amal soleh. Karena iman dan amal soleh yang benar pastilah melahirkan sebuah kesadaran. Mengajak orang lain untuk menapaki jalan yang sama. Teringat dalam benak saya, dalam sebuah diskusi, ada sahabat saya yang mengatakan, surga itu luas. Jangan memasukinya sendirian. Ajaklah orang sekitar untuk bersama masuk ke dalamnya. Ini adalah sebuah pesan bijak yang maknanya adalah peduli. Kepedulian kita terhadap sekitar. Bahwa kesolihan bukanlah untuk sendiri. Bahwa kebaikan bukanlah egois. Kebaikan, kesolihan haruslah berjamaah. Ia harus terus digalakan hingga kebenaran Islam benar-benar terbuktikan. Hingga kebenaran hakiki benar-benar membumi, termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari. Maka ketika ada yang senang dengan kesolehan sendiri, sementara tidak pernah peduli dengan sekitar, kesolehannya perlu dipertanyakan. Boleh jadi setan telah mengiming-iminginya dengan kebahagiaan yang semu. Kita berlindung kepada Allah dari sikap demikian. Hadirin hadiroh yang berbahagia. Yang keempat, orang yang beruntung yaitu orang yang saling menasehati dalam kesabaran. Sabar maknanya tahan uji, pantang menyerah. Sabar tidak pasif. Ia juga bermakna aktif dan terus bergerak. Ia adalah sebuah sikap yang tidak puas dengan kenyataan. Sabar adalah bertahan untuk terus menjadi baik agar ia tidak terjerumus dalam lubang keburukan. Sabar bukanlah hal yang mudah, apalagi bersabar untuk tetap beriman, bersabar untuk tetap beramal soleh, dan bersabar untuk tetap berdakwah. Ia lebih sulit dari sekedar meraih, karena setelah berada di puncak, angin akan semakin kencang. Kesadaran yang awalnya penuh pun bisa berkurang, karena setan memang tidak pernah diam. Ketika kita berada dalam kebenaran, setan akan tetap menggoda hingga kita mengikuti mereka. Ia akan terus mencari celah untuk memasuki diri dan kemudian menjatuhkan kita ke dalam lubang kebinasaan yang terendah. Oleh karena itu, ketika kita sudah memasuki tahap ini, kita perlu semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepadanya. Karena bagaimanapun dialah yang menguasai segalanya. Harapan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dalam keistiqomahan hingga jalan menjelang ajal. Hadirin hadirah yang berbahagia. Terakhir, kita bersepakat untuk saling berpelukan dalam keimanan. Kita bersepakat untuk saling bergandengan tangan dalam ketakwaan. Kita pun bersepakat untuk saling menuntun dalam jalan kebenaran. Kita pun bersepakat untuk berlari bersama menuju Allah. Siapa saja yang lebih dulu sampai, dialah yang terbaik. Karena jalan ini tidak mengenal toleransi dalam kebenaran. Kebenaran haruslah diperlombakan. Kebenaran haruslah didahulukan, meski terhadap saudara sendiri. Dan kita bersepakat untuk berlomba dalam kebaikan. Berlomba dalam menggapai surganya Allah.
yang sampai lebih dahulu. Tuntun saudaranya untuk menapaki jalan yang sama. Jika di tengah jalan kita kehilangan satu di antara kita, maka carilah, karena bisa jadi ada yang salah arah. Lalu ingatkan dan tuntun ia kembali ke jalan yang benar, jalannya orang-orang yang beriman, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.